Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran biologi. Adapun kompetensi dasarnya, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dan indikator yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi jenis gerak tropisme pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Tumbuhan bergerak, bagaimana bisa ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan diperhatikan ya. Gerak pada manusia dan tumbuhan tentu saja berbeda. Pada manusia, seluruh bagian tubuhnya ikut bergerak, sedangkan pada tumbuhan hanya sebagian tubuh saja yang bergerak, sehingga manusia disebut dengan gerak aktif dan pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu autonom, higroskopis, dan esionom. Gerak autonom adalah gerak pada tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak plasma sel pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerak higroskopis merupakan gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contoh gerak higroskopis, terbukanya buah cemara dan terbukanya buah pohon kapas. Dan yang ketiga yaitu gerak esionom merupakan gerak pada tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar, terdiri atas tropisme, taksis, dan nasti. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tropisme, merupakan gerak pada tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi 5, fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme, gerak pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya matahari, terdapat pada gambar di samping. Perhatikan gambar berikut ini. Fototropisme positif, di mana gerak pada tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya. Sedangkan fototropisme negatif, gerak pada tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi sumber cahaya. Tropisme berikutnya yaitu geotropisme, di mana geotropisme positif itu arah tumbuhnya mendekati gravitasi, sedangkan geotropisme negatif arah gerakan tumbuhannya menjauhi gravitasi. Contohnya, gerakan batang yang tumbuh ke atas kalau dia negatif. Kalau positif, dia gerakan akar yang tumbuh ke bawah. Yang berikutnya yaitu hidrotropisme. Hidro artinya air, jadi rangsangannya berupa air. Nah, hidrotropisme positif yaitu gerak pada tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber air. Tikmotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Tikmo artinya sentuhan. Contohnya itu pada sulur tanaman yang melilit. Contohnya seperti pada gambar berikut. Dan yang terakhir yaitu kemotropisme. Kemo artinya zat kimia. Jadi kemotropisme adalah gerak
gerak pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya itu proses penyerbukan pada tanaman. Jadi gerakan serbuk sari menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat kimia. Untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semuanya, silahkan dikerjakan uji kompetensi berdasarkan yang sudah ibu jelaskan. Silahkan dikerjakan. Demikian penjelasan ibu mengenai gerak tropisme pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.